Rudal beruang merah hancurkan ribuan senjata perang Zionis. Rusia sebagai pewaris kekuatan Uni Soviet tidak mau ketinggalan dalam menancapkan pengaruhnya, terutama di negara yang dianggap sebagai potensi kekuatan baru di dunia. Dalam hal ini, Rusia memilih mendekati kekuatan Islam yang selama ini dijadikan kambing hitam oleh Amerika Serikat. Rusia ingin menciptakan kekuatan atau aliansi baru yang bisa mengimbangi kekuatan Amerika Serikat dalam menentukan arah kebijakan politik dunia. Demi mencapai tujuannya, Rusia menjalin hubungan dengan negara-negara atau aliansi Muslim. Sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa otoritas yang efektif hanya dapat berdiri atas dasar kekuatan nasional sendiri yang nyata. Fakta bahwa semua negara harus mengejar kepentingan nasionalnya sendiri berarti bahwa negara dan pemerintah lainnya tidak akan pernah dapat diharapkan sepenuhnya. Di sisi lain, Rusia memang sangat terkenal karena pro-Palestina, tidak segan menembakkan ratusan tembakan rudal ke wilayah Israel. Ketika kerusuhan antara Palestina dan Israel pecah, Putin tidak tinggal diam mengambil langkah. Sementara itu, Rusia akan menggunakan senjata nuklir jika merasa terancam. Hal tersebut diungkap juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ditanya CNN, apakah gagasan perang nuklir masih dibahas selama perang? Peskov mengatakan bahwa hanya ancaman eksistensial yang cukup untuk membenarkan penggunaan nuklir dalam perang. Kami memiliki konsep keamanan domestik dan itu publik, kata Peskov. Sistem rudal penerbangan Kinzhal dengan rudal aerobalistik hipersonik menghancurkan gudang besar rudal dan amunisi penerbangan pasukan lawan, kata Konazenkov. Menurut kantor berita milik negara Rusia, RIA, potensi penggunaan rudal hipersonik dan nuklir dapat memicu ketakutan akan eskalasi di seluruh dunia. Ada kemungkinan bahwa gencatan senjata masih dapat segera terjadi. Menurut Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, ada cukup banyak solusi di meja negosiasi, maka tidak diragukan lagi gerakan besar beruang merah tidak bisa dianggap main-main ataupun sebelah mata. Masya Allah, Rusia latih pasukan Palestina hajar Israel. Kabar mengejutkan tiba dari tanah Palestina. Presiden Rusia merekrut banyak sekali para pejuang perlawanan Palestina untuk dibawa ke Rusia. Akhirnya dilatih untuk bertempur dalam perang. Kami tidak ingin pasukan Palestina selalu diinjak-onjak oleh Zionis Israel. Maka dari itu kami merekrut ribuan pejuang dan pemuda Palestina untuk dilatih secara layak demi mengalahkan pasukan yang dilatih Amerika tersebut. Militer Rusia juga mengumumkan jika pelatihan untuk pasukan Palestina akan sangat intens dengan skala latihan internasional, pastinya bukan kaleng-kaleng. Di sisi lain, Israel dikabarkan marah mendengar hal ini karena Rusia ikut campur lebih dalam atas persoalan negaranya dan lawannya. Kami akui sangat tidak senang dengan ini, namun kami akan tetap melawan meskipun kami tahu bagaimana hebatnya militer Rusia dan tentara Palestina akan pasti secanggih dan semampu, bahkan bisa sehebat para tentara Rusia. Kami bersiap menghadapi ini di awal tahun dan kami sangat tidak menyangka ini terjadi. Sementara itu, sebagai bagian dari kerjasama militer internasional, pada tahun 2023 direncanakan untuk melakukan latihan bersama dengan unit Angkatan Darat, Angkatan Bersenjata Rusia, dan unit Tentara Nasional Negara Asing di luar Rusia, latihan bersama CSTU, Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif Kontingen Penjaga Perdamaian Indestructible Brotherhood 2023 akan diadakan di wilayah Armenia, kata kementerian tersebut. Di sisi lain ada juga latihan bersama negara Pakistan, latihan Pakistan Persahabatan 2023, latihan Rusia, Aljazair, latihan dengan unit pasukan kolektif penyebaran cepat perbatasan wilayah keamanan kolektif Asia Tengah 2023, latihan Rusia Mongolia Zelenga 2023, dan latihan Rusia Vietnam. Perencanaan bersama operasi militer, prosedur interaksi antara perwakilan markas besar dan unit tentara negara peserta, serta tindakan taktis untuk menetralisir formasi bersenjata ilegal akan dilakukan selama latihan, tambah kementerian itu.
Tolak Washington suruh kirim sistem rudal Iron Dome ke Ukraina. Israel takut direbut Rusia. Israel secara tidak langsung menjadi negara yang ikut serta dalam keputusan Washington baru-baru ini untuk memberi Ukraina platform pertahanan udara Patriot. Namun Brigadir Jenderal Yakov Nagel selaku mantan pejabat penasihat keamanan nasional Israel menolak untuk memberikan sistem pertahanan rudal Iron Dome ke Ukraina. Hal ini, kata Nagel, tidak mungkin mendukung Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Iron Dome karena takut sistem ini bisa direbut Rusia dan dikirim ke Iran untuk dianalisis. Alasan itu menjadi salah satu dari 3 alasan yang disampaikan Nagel dalam artikel opini yang diterbitkan The National Interest pekan lalu. Jenderal Zionis itu merinci 3 alasan utama penolakan Israel memasok sistem pertahanan rudal Iron Dome ke Ukraina. Pertama, kata dia, ia memiliki ketakutan yang sah bahwa jika salah satu senjatanya dikerahkan di Ukraina, mereka akhirnya dapat direbut oleh Rusia, akan dijamin untuk dikirim ke Iran untuk dianalisis. Ini dapat membantu Teheran, musuh bebuyutan Tel Aviv selama beberapa dekade, untuk menemukan cara melawan sistem tersebut, tulis Jenderal Nagel. Kedua, Israel enggan untuk mengirimkan sistem Iron Dome ke tempat lain ketika militernya sendiri telah menilai kebutuhan mendesak untuk memperoleh lebih banyak sistem dan pencegat untuk pelindungannya sendiri terhadap kelompok militan Hizbullah di Lebanon dan kelompok militan Hamas di Palestina. Ketiga, dia mencatat bahwa melatih personil Ukraina untuk mengoperasikan Iron Dome akan memakan waktu. Hal itu membuat sistem tersebut tidak berguna untuk Kiev dalam jangka pendek. Akhirnya, Israel tidak ingin memicu tanggapan keras dari Rusia yang mempertahankan kehadiran signifikan di negara tetangga Suriah, lanjut Nagel. Dia menambahkan bahwa tidak benar Moskow akan memindahkan beberapa peralatan tempurnya dari Suriah. Apakah Israel suka atau tidak, kehadiran militer Rusia mungkin merupakan masalah jangka panjang yang harus dihadapi Israel. Sementara Israel mengecam operasi militer Moskow di Ukraina dan telah mengirim bantuan kemanusiaan ke Kiev.